Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, yang terhormat Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal, MKM, selaku dosen pengampu manajemen risiko dan pasien safety, dan saya yang hadir pada pertemuan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan dan menyajikan materi mengenai root cause analysis dan failure mode and effects analysis. Berikut anggota-anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Arni Melati. Lalu ada Cindy Maulani, Cynthia Valensky, Rani Ulhusna, Reta Prima Taywa, Mia Fitria, dan Mirna Saputri. Baiklah, ini adalah outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada definisi root cause analysis, kedua tujuan root cause analysis, ketiga metode root cause analysis, keempat langkah-langkah root cause analysis, kelima studi kasus root cause analysis, keenam sejarah failure and mode effect analysis, ketujuh definisi and mode effect analysis, ke-8, tujuan failure and mode effect analysis, ke-9, tipe failure and mode effect analysis, ke-10, manfaat failure and mode effect analysis, dan yang terakhir, 10 langkah untuk failure and mode effect analysis. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah definisi root cause analysis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan root cause analysis ini sendiri? Jadi, root cause analysis ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah atau ketidaksesuaian dalam rangka untuk mendapatkan akar penyebab suatu masalah. Dan penerapan metode root cause analysis sudah tersebar luas dengan menggunakan teknik akal yang dapat menghasilkan pendekatan yang sistematis, terukur, dan terdokumentasi untuk identifikasi pemahaman dan resolusi penyebab yang mendasarinya. Nah, analisis akan masalah cause analysis ini merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada suatu atau lebih kejadian yang lalu dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Root cause analysis sendiri merupakan bagian dari beberapa faktor kejadian, kondisi, faktor organisasional yang memberikan kontribusi atau menimbulkan kemungkinan penyebab dan diikuti oleh akibat yang tidak diharapkan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan adanya root cause analysis ini sendiri? Ternyata tujuan utama root cause analysis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan sifat, besarnya lokasi, dan waktu dari hasil berbahaya atau yang kita kenal dengan konsekuensi dari suatu atau lebih peristiwa pada masa lalu dalam rangka untuk mengidentifikasi apa perilaku, tindakan, kelambanan, atau kondisi perlu diubah untuk mencegah terulangnya hasil berbahaya serupa, dan untuk mengidentifikasi pelajaran yang bisa dipelajari untuk mempromosikan pencapaian konsekuensi yang lebih baik. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu bahasan mengenai metode dari root cause analysis. Yang pertama ada metode is not comparative analysis. Nah, metode is not comparative analysis ini merupakan metode komparatif yang digunakan untuk permasalahan sederhana yang dapat memberikan gambaran detail tentang apa yang terjadi dan telah sering digunakan untuk menginvestigasikan akar masalah. Yang kedua, ada metode 5Y analysis, method analysis. Metode ini merupakan pendekatan terstruktur yang mengajukan pertanyaan mengapa,
secara berulang kali untuk memahami penyebab dari suatu masalah dan untuk menghasilkan tindakan korektif yang efektif untuk mengurangi insiden tersebut dan mencegah kejadian kecelakaan terjadi kembali. Pada tahap ini nantinya hasil yang diperoleh itu akan dilanjutkan untuk diolah di tahap fishbone diagram. Yang ketiga, ada fishbone diagram method. Ini merupakan alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Menurut Scarfada pada 2004, konsep dasar dari diagram fishbone itu adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya. Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya. Kategori penyebab permasalahan yang sering digunakan sebagai start awal meliputi materials, machines, dan equipment, manpower, methods, mother nature atau environment, dan juga measurement atau pengukuran. Keenam penyebab munculnya masalah ini sering disingkat dengan 6M. Penyebab lain dari masalah selain 6M tersebut dapat dipilih jika diperlukan. Selanjutnya, untuk mencari penyebab dari permasalahan, baik yang berasal dari 6M seperti dijelaskan sebelumnya, maupun penyebab yang mungkin lain maupun penyebab lainnya, dapat digunakan teknik brainstorming. Selanjutnya, metode keempat yaitu cause and effect matrix. Cause and effect matrix ini merupakan matriks sebab akibat yang dituliskan dalam bentuk tabel dan memberikan bobot pada setiap faktor masalah. Dan yang terakhir yaitu root cause tree. Root cause tree ini merupakan alat analisis sebab akibat yang paling sesuai untuk permasalahan yang kompleks. Manfaat utama dari alat analisis ini yaitu memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan di antara penyebab masalah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai langkah-langkah root cause analysis. Nah, langkah pertama itu adalah mengidentifikasi atau mengklasifikasi insiden. Masalah yang akan dibahas itu harus didefinisikan dengan baik. Pembatasan masalah dapat dilakukan untuk membuat fokus lebih cermat dan bisa dimulai dari definisi impact atau harm yang terjadi, kerangka waktu kejadian, dan unit kerja yang terlibat. Dampak yang terjadi itu meliputi dampak medis dan non-medis, dan dampak medis pada pasien itu biasanya sudah terlihat jelas dari berkas rekam medis, sedangkan dampak non-medis dapat terjadi pada pasien dan pada rumah sakit. Pada pihak manapun yang terjadi, dampak non-medis ini biasanya berputar pada masalah mediko-legal, kerugian ekonomis, dan dampak sosial lain. Yang kedua, yaitu membentuk tim RCA. Membentuk tim ini merupakan langkah berikutnya yang sangat penting. Tanpa tim yang representatif, hasil dari aktivitas root cause analysis ini tidak akan valid. Rekomendasi yang dihasilkannya pun tidak tepat. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk menentukan siapa yang dipilih untuk menjadi anggota tim. Langkah yang ketiga yaitu menginvestigasi atau pengumpulan data. Tim akan bekerja untuk memperoleh gambaran seobjektif mungkin atas peristiwa yang telah terjadi. Di samping itu, diperlukan juga pengumpulan data kebijakan dan prosedur internal organisasi, peraturan atau perundang-undangan, standar mutu, referensi ilmiah terkini, dan lain-lain. Data-data tersebut diperlukan untuk melihat kesenjangan atau gap yang terjadi antara fakta yang ada dengan yang seharusnya dilakukan. Langkah keempat yaitu penyajian data. Penyajian data digunakan sebagai alat untuk memetakan kronologi kejadian. Ada 4 metode yang bisa dipakai untuk memetakan kronologi insiden, yaitu kronologi narasi, timeline, tabular timeline, dan time person grid. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi setelah seluruh data dipetakan, mulailah kita masuk ke tahap awal analisa masalah, yaitu dengan mengidentifikasikannya. Identifikasi masalah ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memahami proses yang standar atau seharusnya terjadi. Caranya itu dengan meneliti seluruh urutan informasi
untuk mencari tahu apakah kejadian-kejadian tersebut yang terjadi sesuai dengan seharusnya atau belum. Selanjutnya yang keenam, yaitu menganalisis informasi. Jadi, masalah-masalah yang telah diidentifikasikan tadi, kemudian dianalisa untuk mencari faktor yang berkontribusi. Ada dua alat yang biasanya dipakai untuk melihat analisa ini, yaitu 5Y dan diagram tulang ikan, yang seperti dipaparkan di slide sebelumnya juga. Metode yang ketujuh, langkah yang ketujuh, yaitu menyusun rekomendasi. Menyusun rekomendasi ini merupakan hal yang paling penting dari aktivitas root cause analysis ini, karena tanpa rekomendasi, masalah tidak dapat diselesaikan dan terus membebani organisasi. Jadi, ibarat berobat ke dokter, pasien tidak cukup diberitahu tentang diagnosanya, tapi jauh lebih penting adalah diberi pengobatan yang tepat. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat laporan dari root cause analysis. Laporan ini berisi rincian seluruh kegiatan pelaksanaan RCA mulai dari awal sampai rekomendasi yang diberikan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pemimpin organisasi untuk disetujui, dan proses persetujuan tersebut juga sangat penting karena tanpa persetujuan pemimpin, rekomendasi tak dapat dieksekusi dan dilaksanakan. Dan tentunya kerjasama dari semua tim yang terlibat untuk melaksanakan tahap-tahap di atas dalam upaya untuk menemukan akar permasalahan sangatlah penting, agar dapat mendeteksi akar dari segala akar masalah yang dihadapi, yang kemudian untuk diperbaiki secara tepat sehingga masalah yang terjadi tidak terjadi kembali. Demikian saja, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menelaah lebih jauh mengenai root cause analysis ini melalui studi kasus. Nah, kami mengambil dari judul root cause analysis Puskesmas Sungai Rada, di mana tim yang mencari root cause analisisnya ini diketuai oleh Dr. Andri dengan anggota Devi Nurbaiti, AMD Kebidanan, terus Dr. Novi Trianto dan Dian Rizkiana, AMD Kebidanan. Nah, di mana dalam kasus ini deskripsinya resep dari Tuan Tumidi salah diberikan, yakni yang harusnya obat Reko tetes mata, tapi diberikan obat Reko tetes telinga. Nah, hal ini mengakibatkan mata dari Tuan Tumidi semakin memerah. Lalu dengan demikian kita carilah yang namanya faktor utama atau triggernya dari masalah ini. Dan ternyata didapatkanlah bahwa masalah ini dikarenakan yang pertama hari Senin itu, ini kejadiannya hari Senin, di mana hari Senin merupakan hari pasaran, jadi kunjungan pasien banyak. Nah, dalam kasus ini hari Senin yang kejadian itu ada 60 pasien, dan nama obatnya yang sama kan, ini Reko tetes telinga, dan satu lagi Reko tetes mata. Itu beda di mata sama telinga aja. Terus yang ketiga, keluarga pasien yang terus menanyakan obat. Lalu pada resep Tuan Tumidi tidak diberi keterangan tetes mata atau tetes telinga. Nah, itulah yang membuat faktor utama yang membuat adanya kesalahan pemberian obat. Nah, terus ada lagi faktor yang terkait dengan kejadian ya. Ini terbagi menjadi faktor terkait langsung dan faktor yang mendukung terjadinya kejadian. Nah, faktor langsungnya itu yang tadi ya, pada resep tidak ditulis secara lengkap obat yang diberikan, terus kurangnya petugas kefarmasian yang kompeten, terus banyak obat racikan dan petugas hanya 2 orang penjaga apotik. Lalu etiket di resep hanya ditulis Reko atau tidak lengkap. Lalu anak dari Tuan Tumidi berkali-kali menanyakan selesainya pemberian obat untuk ibunya atau mengejar waktu untuk masuk kerja. Nah, itulah merupakan faktor terkait dari faktor kejadian studi kasus ini. Nah, ada lagi faktor yang mendukung kejadian ini. Nah, yang pertama kunjungan pasien yang banyak, terus kamar mandi yang licin,
sehingga menyebabkan pasien terpeleset dan mengurangi konsentrasi kerja petugas perawat pada saat semua sibuk di pelayanan. Dan yang terakhir, banyak kejadian dan prosedur pelayanan yang belum disahkan. Nah, boleh di next kan, operator. Nah, dari masalah tadi kita bisa membuat analisis akar masalah melalui metode fishbone ya. Nah, di mana di sini faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti biaya, kamar mandi, terus kamar mandi yang licin, terus dari manusianya sendiri yakni kurangnya petugas kefarmasian yang kompeten, kunjungan pasien yang banyak, keluarga pasien yang kurang sabar. Nah, dari metodenya juga kebijakan dan prosedur pelayanan yang belum disahkan, terus tidak ditulisnya resep obat secara lengkap. Maka dari faktor yang dibuat dalam fishbone inilah timbullah kesalahan pemberian obat. Nah, apa sih solusi dari permasalahan ini? Nah, solusinya bisa diberikan kebijakan dan SOP segera disusun dan disahkan. Lalu identitas pasien pada resep harus dilengkapi. Terus petugas farmasi harus yang kompeten. Lalu petugas harus sesuai dengan tupoksi masing-masing dan obat harus diberi label secara jelas dan lengkap. Mungkin sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada materi kedua mengenai Failure and Mode Effect Analysis atau FMEA. Yang pertama kita akan membahas bagaimana sejarah dari Failure and Mode Effect Analysis. Nah, metode ini pertama kali dikembangkan oleh militer Amerika Serikat melalui prosedur militernya pada tanggal 9 November 1949 dengan judul Procedure for Performing a Failure Mode Effect and Critical Analysis. Nah, metode ini kala itu digunakan sebagai teknik evaluasi reliabilitas untuk mengevaluasi akibat dari kegagalan sistem perlengkapannya. Kemudian metode ini juga digunakan secara umum oleh NASA pada tahun 1960 untuk memverifikasi dan memperbaiki reliabilitas dari space program hardware-nya. Next. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi dari Failure and Mode Effect Analysis. Nah, Failure Mode and Effect Analysis ini adalah suatu metodologi untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dengan mengeliminasi atau mereduksi masalah yang diketahui atau potensial. Dengan kata lain, metode ini sekumpulan aktivitas yang sistematik serta bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi potensi kegagalan sebelum terjadinya risiko kegagalan tersebut. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya boleh dimundur operator. Nah, selanjutnya tujuan dari Failure and Mode Effect Analysis. Tujuan Failure Mode and Effect Analysis ini menurut Carlson pada tahun 2014 adalah yang pertama, mengidentifikasi dan memahami moda kegagalan potensial dan penyebab dan efek kegagalan pada sistem atau pengguna akhir untuk produk atau proses tertentu. Yang kedua, bertujuan untuk menilai risiko dengan moda kegagalan yang teridentifikasi, efek dan penyebab, serta memprioritaskan pokok permasalahan untuk diberi tindakan perbaikan. Serta yang terakhir, bertujuan untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang paling serius. Next. Nah, selanjutnya tipe dari Failure and Mode Effect Analysis. Yang pertama, sistem Failure and Mode Effect Analysis. Digunakan untuk menganalisis sistem dan subsistem pada konsep dan desain awal.
Sistem FMIA ini merupakan tipe yang terfokus pada potensi moda kegagalan antara fungsi dari sistem yang disebabkan kekurangan sistem dan bertujuan untuk memaksimalkan kualitas, reliabilitas biaya, dan dari suatu sistem. Yang kedua ada desain dari Failure and Mode Effect Analysis. Digunakan untuk menganalisis produk sebelum dirilis di manufaktur. Desain ini merupakan tipe yang terfokus pada moda kegagalan yang disebabkan oleh kekurangan desain dan bertujuan untuk memaksimalkan kualitas, reliabilitas, biaya dari suatu desain. Yang ketiga ada proses Failure and Mode Effect Analysis. Proses ini digunakan untuk menganalisis proses-proses manufaktur dan perakitan. Proses FMIA ini merupakan tipe yang terfokus pada moda kegagalan yang disebabkan kekurangan proses atau perakitan yang ada. Dan yang terakhir ada tipe Service Failure and Mode Effect Analysis. Digunakan untuk menganalisis pelayanan sebelum mencapai konsumen. Servis ini berfokus pada moda kegagalan yang disebabkan oleh sistem atau proses. Next. Nah, selanjutnya manfaat dari Failure and Mode Effect Analysis. Menurut Ford Company pada tahun 2004, Failure and Mode Effect Analysis ini bermanfaat untuk yang pertama dapat meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan waktu pengembangan produk. Yang ketiga, dapat bermanfaat untuk mendokumentasikan dan melacak tindakan-tindakan yang pernah diambil untuk mengurangi risiko. Next. Selanjutnya, bermanfaat untuk memberi bantuan dalam pengembangan rencana kontrol yang kuat. Selanjutnya, memberi bantuan dalam pengembangan rencana verifikasi desain yang kuat. Dapat membantu engineer dalam memusatkan perhatian pada kekurangan produk dan proses yang penting serta membantu mencegah terjadinya kegagalan pada produk. Selanjutnya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Dan yang terakhir bermanfaat untuk meningkatkan citra dan daya saing suatu perusahaan. Next. Oke, selanjutnya alasan penggunaan Failure and Mode Effect Analysis. Yang pertama, untuk mengidentifikasi suatu situasi kecelakaan tertentu, lalu untuk mempertimbangkan peningkatan keselamatan alternatif, untuk memperoleh data untuk analisis risiko kuantitatif, serta untuk mengevaluasi bahaya dari desain awal dan prosedur operasi. Next. Next, operator. Oke, alasan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keandalan proses, lalu untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang ada, lalu untuk mendokumentasikan evaluasi bahaya proses yang terjadi secara sistematis, dan yang terakhir untuk mengevaluasi proses yang kompleks dan risiko yang dirasakan signifikan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk Failure and Mode Effect Analysis ini terdapat 10 langkah. Yang pertama ada langkah awal yaitu meninjau proses atau produk. Nah, gambar teknik produk yang dibutuhkan saat akan melakukan tindakan dengan desain MEA ini. Sedangkan flowchart dari operasi dibutuhkan saat akan melakukan tinjauan berkaitan dengan proses FMEA. Lalu langkah yang kedua yaitu melakukan brainstorming terhadap kegagalan potensial. Nah, sebuah tim FMEA ini akan memulai memikirkan potensi-potensi moda kegagalan setelah mengetahui dan mengerti proses maupun produk dari kasus yang ada. Lalu langkah yang ketiga yaitu mendaftar potensi efek yang ditimbulkan untuk setiap moda kegagalan dengan adanya catatan moda
kegagalan dalam worksheet FMEA. Nah, sebuah tim FMEA ini harus meninjau setiap moda kegagalan dan mengidentifikasi efek potensial dari kegagalan yang muncul. Lalu yang keempat yaitu menetapkan peringkat severity untuk setiap efek yang ditimbulkan. Nah, maksudnya yaitu estimasi berapa serius dampak yang akan ditimbulkan jika kegagalan terjadi. Nah, beberapa kasus tingkat severity ini dapat dengan jelas diketahui karena menggunakan pengalaman masa lalu sehingga beberapa masalah yang timbul dapat diketahui. Lalu langkah yang kelima yaitu menetapkan peringkat occurrence untuk setiap efek yang ditimbulkan. Maksudnya yaitu metode yang terbaik dalam melakukan peringkat occurrence ini yaitu menggunakan data aktual dari suatu proses. Dan tim FMEA ini harus mengestimasi seberapa sering moda kegagalan mungkin muncul saat data aktual kegagalan tidak tersedia. Lalu langkah yang keenam yaitu menetapkan peringkat detection untuk efek yang ditimbulkan. Nah, peringkat detection ini dilihat dari bagaimana kegagalan atau efek dari kegagalan dapat terdeteksi. Langkah awal yang dilakukan itu mengidentifikasi dulu pengen kegagalan yang dapat mendeteksi kegagalan maupun efek dari kegagalan tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung risiko dari priority number untuk setiap efek yang ditimbulkan. Maksudnya yaitu risiko priority ini diperoleh dari mengalihkan severity, occurrence, dan detection tadi. Dan langkah selanjutnya memprioritaskan moda kegagalan yang akan ditindaklanjuti. Moda kegagalan yang diprioritas ini kemungkinan yang terjadi bahwa aturan dari 80/20 itu diterapkan ke RPN, seperti halnya dengan peningkatan kualitas yang lain. Nah, hal ini dapat berarti bahwa 80% dari RPN pada FMEA berasal dari 20% kegagalan efek potensial. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengambil tindakan menghilangkan atau mengurangi moda kegagalan yang berisiko tinggi. Nah, langkah yang dapat dilakukan dalam meminimalisasikan atau mengurangi moda kegagalan yaitu menggunakan proses pemecahan masalah Oke, maaf terkendala. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu yang langkah terakhir, yaitu menghitung hasil risiko priority number setelah moda kegagalan dikurangi atau dihilangkan. Nah, satu tindakan yang telah diambil untuk meningkatkan produk atau proses harus diikuti dengan penentuan peringkat yang baru bagi severity, occurrence, dan detection tadi. Lalu pada RPN itu dihitungkan kembali. Nah, tindakan perbaikan moda kegagalan dilakukan dapat mengurangi nilai RPN secara sah. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan dan penyajian dari kelompok 1. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan kami akhiri terlebih dahulu penyajian kali ini. Saya Rimlati selaku moderator. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.